Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena kita sekalian boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur pasal yang ke-29. Mazmur 29 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 29 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ungkapan yang luar biasa yang Daud ungkapkan lewat mazmurnya. Kepada Tuhan sajalah, ya. Kepada Tuhan sajalah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini mengandung sebuah pemahaman yang luar biasa yang patut kita pahami dan kita mengerti di dalam hidup kita bahwa tidak ada yang layak menerima kemuliaan di dalam dunia ini. Ya. Tidak ada siapapun di dalam dunia ini yang layak menerima kemuliaan selain daripada Tuhan saja, selain daripada Allah saja yang layak menerima kemuliaan. Bahkan kalau kita perhatikan lewat firman Tuhan ini apa? Hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Penghuni surga saja memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Apalagi saudara dan saya, apalagi kita orang-orang percaya, apalagi kita yang hidup di dunia ini. Tidak ada satupun dari kita yang merasa layak menerima kemuliaan. Tidak ada satupun dari kita yang merasa pantas menerima kehormatan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan malu mengangkat tangan menyembah Tuhan. Jangan malu mengangkat tangan memuji Tuhan. Jangan malu mengangkat tangan memuliakan Tuhan. Karena memang hanya Tuhan saja yang layak menerima kemuliaan. Tuhan saja yang layak menerima kehormatan. Kita hanya manusia biasa. Kita hanya debu adanya. Tidak ada apa-apanya. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, mengapa hanya Tuhan saja yang layak menerima kemuliaan? Ya. Mengapa hanya bagi Tuhan segala kemuliaan? Ada dua alasan yang kita dapat perhatikan pagi hari ini. Yang pertama, karena Tuhan Maha Kuasa. Itu yang pertama. Karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10, menunjukkan betapa Tuhan yang maha
Kuasa ini yang layak kita muliakan. Bayangkan Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Suara Tuhan saja membuat apa? Gunung gemetar. Suara Tuhan saja begitu luar biasa dahsyat. Bahkan Tuhan bersemayam di atas air bah. Dia sebagai raja bersemayam di atas air bah. Ada raja di dunia ini yang bisa bersemayam di atas air bah? Tidak ada. Sejarah mencatat bahwa ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, semua raja di dunia mati. Semua makhluk di dunia mati. Tuhan adalah raja yang berkuasa. Dia maha kuasa. Suaranya saja membuat segala sesuatu gemetar. Itu sebabnya pagi hari ini, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita memuliakan Tuhan. Ya, berikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita merasa sombong, jangan kita merasa hebat, ya. Tapi kita mau datang dalam segala kerendahan hati kita. Hanya kepada Tuhan kemuliaan namanya. Hanya kepada Tuhan kita berikan kemuliaan. Karena hanya Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan. Yang kedua, kenapa kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberkati umatnya. Yang kedua, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberkati umatnya. Di dalam ayat yang ke-11, di sana dikatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Luar biasa. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan. Kita manusia lemah, kita manusia terbatas. Menghadapi berbagai kondisi keadaan, kadangkala kita hilang damai sejahtera. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut memuliakan Tuhan. Memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengangkat tangan memuliakan Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Menjadi sombong, menjadi angkuh. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh ada, kuat sampai hari ini. Kalau kita diberikan damai sejahtera sampai hari ini. Mari dengan kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan itu, kita mau pakai untuk memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan sajalah. Kepada Tuhan sajalah, ya, kita memberikan kemuliaan. Hanya Tuhan sajalah yang layak menerima kemuliaan. Sekali lagi, hanya Tuhan saja yang layak. Karena yang pertama Dia maha kuasa, dan yang kedua Dia memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada umatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu biar menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami bahwa sungguh hanya Engkau Tuhan sajalah yang layak menerima segala kemuliaan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Mata pencarian kami diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami, ketekunan kesetiaan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami taruh dalam tangan Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.